Halo warga, orang yang baik dengan visi yang baik memang cocok menjadi pemimpin. Salah satunya adalah kepala desa. Tapi di zaman ini, menjadi orang baik saja belum cukup menjalankan pemerintah desa. Soalnya, siapapun Anda, jika Anda menjadi kepala desa, maka haruslah paham apa saja tugas dan tanggung jawab kepala desa tersebut. Berikut ini adalah pekerjaan pemerintah desa yang dipimpin oleh kepala desa pada bulan Februari tahun 2020. Sebelum saya lanjutkan, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya agar warga semua terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pekerjaan pemerintah desa bulan Februari tahun 2020 ini yang pertama adalah pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni Undang-Undang Desa, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pertama, bentuk pelayanan publik desa meliputi pelayanan administrasi dan pelayanan non-administrasi. Pelayanan administrasi terdapat administrasi umum dan administrasi kependudukan. Sedangkan pelayanan non-administrasi meliputi pelayanan fisik atau infrastruktur desa dan pelayanan non-fisik atau pelayanan yang berbentuk pemberdayaan masyarakat desa. 2. Proses pengajuan sampai penerimaan siltap. Siltap atau penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa oleh pejabat yang berwenang. Siltap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APB desa. Siltap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam APBdes yang bersumber dari ADD. Besarnya siltap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa sesuai dengan surat keputusan bersama dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Dalam Negeri. Besaran siltap buat kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa bisa dilihat pada video di atas. 3. Kegiatan semua bidang sesuai RKPdes dan APBdes tahun 2020. Rencana kerja pemerintah desa yang disingkat RKPdes adalah penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu 1 tahun anggaran. RKPdes disusun sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten kota berkaitan dengan pagu indikatif desa. Dalam penyusunan RKPdes, desa harus memperhatikan rencana kegiatan prioritas dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia telah menerbitkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang prioritas pembangunan dana desa. Dalam Permendes tersebut dijelaskan bahwa penggunaan dana desa mulai tahun 2018 terfokus untuk membiayai program atau kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang pembangunan desa. Untuk bidang pembangunan desa, semua kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa, kegiatan dituju untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya yang ada di desa sehingga desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. 4. Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari program sektoran dan pemerintah daerah yang disepakati oleh pemerintah desa. Beberapa program yang bisa dikerjakan antara lain: 1. Program peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparat pemerintah desa
yaitu kepala desa dan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. 2. Program tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 3. Program peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa. 4. Program peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat. 5. Program peningkatan ketertiban dan keamanan desa. 6. Program peningkatan fasilitas dan pemberdayaan potensi ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian. 7. Program pengembangan lembaga ekonomi desa yang mandiri dan tangguh untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. 8. Program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan. 9. Program pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. 10. Program peningkatan upaya kesehatan masyarakat. 11. Program peningkatan minat baca masyarakat. 12. Program pelestarian budaya dan adat istiadat desa. 13. Program peningkatan sarana olahraga dan kepemudaan. 14. Program penyelamatan lingkungan hidup. 15. Program peningkatan kualitas iman dan ketakwaan umat beragama. 16. Program peningkatan kemampuan dan profesionalisme anggota dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa. 17. Program peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. 18. Program penyusunan perencanaan pembangunan desa yang terarah, terpadu, aspiratif, dan tanggap terhadap perubahan. 19. Program pelaksanaan pembangunan secara terbuka, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mengutamakan skala prioritas desa dan tingkat manfaat untuk masyarakat desa. 20. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa melalui swadaya serta gotong royong. Dan terakhir 21. Program pemberdayaan dan pengembangan kapasitas kelompok masyarakat miskin. Baik wargaku, terima kasih.